مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ورسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin dan jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis ini, tanggal 1 Mei 2025. Allah masih memberikan kita nafas kesehatan untuk melaksanakan kewajiban salat subuh kita tadi yang diawali dengan salat qabliyah subuh setelah pengumandangnya azan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kemudian agar tidak dianggap lalai dalam sesuatu kegiatan dalam majlis ilmu ini, marilah kita senantiasa selalu mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita karibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah subuh rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk menggugah kita semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Maka Asy-Syaikh Al-Imamul Ajall Abu Nasr Muhammad bin Abdul Rahman Al-Hamdani, semoga rahmat Allah berlimpah ke atasnya, ketahuilah bahwa zat pencipta yang sangat besar kekuasaannya, sangat tinggi kalimatnya serta berkesinambungan nikmatnya telah menghiasi 7 perkara dengan 7 perkara, dan menghiasi pula tiap-tiap yang 7 perkara itu dan 7 perkara lain, untuk memberitahukan kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berfikir bahwasanya angka 7 itu mempunyai rahasia yang sangat besar dan kedudukannya sangat agung. Si Allah Subhanahu wa taala Maha Raja yang memiliki kemurahan dan kemampuan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menghiasi udara dengan 7 langit, ya, berlapis-lapis. Dari 7 itu berlapis daripada langit. Wa bainana fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Maka dengan ini kita memahami bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun dari hal itu 7 langit, daripada lapisan itu 7 lapis daripada bumi, dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kalimat thayyibah ini lebih besar daripada 7 lapis dan maka siapa di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat thayyibah ini, man kana akhiru kalami la ilaha illallah, maka Allah jamin Allah dalam surga wa insyaallah taala bi rahmatil wa karamatihi minal amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
penciptaan 7 hari dalam seminggu. Allah menciptakan hari-hari dalam seminggu, yaitu ada hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jika seseorang yang berakal merenungkan hal-hal yang serba 7, langit yang 7, bumi yang 7, lautan yang 7, neraka yang 7, maka akan tahulah bahwa semua itu menunjukkan bahwa penciptaannya bukan 7 atau berada di atas yang 7, namun dia adalah pencipta yang serba 7, yang memberikan rezeki kepada yang 7, yang menghidupkan bagi yang 7, dan yang mematikan bagi yang serba 7. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi pada hari Ahad. Maka barang siapa yang akan membangun atau menanam, hendaklah ia memuliainya daripada hari Ahad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari dan bulan pada hari Senin, sedang sifatnya adalah bergerak. Karena itu barang siapa yang mau berlayar, ingin merantau, hendaklah memulai pada hari itu. Dan binatang-binatang Allah ciptakan pada hari Selasa, dan ia boleh membekam, berkorban pada hari itu. Lautan dan sungai-sungai Allah ciptakan pada hari Rabu, dan dia boleh meminum air. Maka ketika kita berobat bagus pada hari Rabu, dan menciptakan neraka dan surga pada hari Kamis, dan ia menjadikan manusia bagaimana ketika dia mau berhajat kepada Allah, maka bagus pada hari Kamis. Pada hari Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dan istrinya Siti Hawa, dikawinkan, dinikahkan. Maka umat Nabi Muhammad lebih bagus ketika dia mau menikah pada hari Jumat. Maka dari hal ini semuanya sebenarnya pada hakikatnya hari itu semuanya baik. Ya, tergantung kepada kita selalu meluruskan bagaimana niat kita yang baik, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada hari yang buruk. Maka dari itu sekali lagi al-iman ali karramallahu wajha bermada, la ni'mal yawm yawmas sabi haqqa li sayyidi in aradta bilantira. Sebaik-baik hari adalah hari Sabtu untuk berburu tanpa ragu bila ingin. Wa fil ahadil bina'u li'anna fi, maka hari Ahad untuk membangun, karena di situ bagaimana Allah menciptakan daripada langit. Taqdil Allahu fi khalqis sama wa fil isnaini in safarta fi. Allah menciptakan daripada penciptaannya daripada langit itu sendiri pada hari Senin itu, maka ia agar dia selamat, najauta min masaibil wal bala, maka baik pada hari itu. Kemudian wa in rumtal fasaa fa fi thulatha, untuk hari Selasa adalah untuk membekam, mengeluarkan darah kotor atau memotong hewan. Fi saati sukut tima, maka bagus dia lakukan pada hari. Rasa itu ditumpahkan. Kemudian bila seseorang akan meminum obat, maka baik pada hari Rabu. Wa in syariba bru'u minkum syaraban wa ni'mal yawma yawmal arbi'ah, maka bagus pada hari Rabu. Maka selanjutnya ketika ingin menunaikan suatu hajat, wa fil yawmil khamisi qada'il hawajib fa innallaha amara bil qada'i, maka hari Kamis untuk menunaikan hajat karena Allah merintahkan penunaian itu. Dan akhirnya pada hari Jumat, wa yaumal jum'ati tarwiju fiha wa syarrul umuri ahwalin nisa.
melampangkan urusan pada wanita ingin melakukan sesuatu perkawinan, ilmu ini tidak dihimpun kecuali oleh Nabi dan pewaris Nabi. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya Allah menamakan hari pertama itu hari Ahad karena pada hari itulah memulai penciptaan segala sesuatu. Allah berfirman hari Ahad ada hari pertama sebelum tidak ada sesuatu apapun selain Tuhan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Mal hubbu illa lil habibil awwal. Tiadalah kecintaan itu malaikat bagi kepada kasih pertama. Kasih pertama adalah Allah Ta'ala. Dan kau telah memindahkan rasa cintamu kepada ibu, kepada ayah, dan kepada yang lain seperti anak-anak, istri-istri, harta benda. Jika engkau meninggalkan maka terputuslah kecintaan dari hati. Terputus pula kecintaan dari mereka. Maka berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hamba, aku adalah kekasihmu yang pertama. Kau cintai aku pada hari perjanjian. Sekarang setiap pencipta telah meninggal kamu, sedangkan aku menghubungkanmu, maka kembalilah kepada aku. Nanti aku muliakan engkau dan kemuliaan pecinta. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radatan mardiyah wadkhuli fi ibadati wajhah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan kita kepada umatnya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu kita mengamalkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perintah Allah untuk bagaimana kita beramal dengan tulus ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan daripada pengajian kita di hari yang mulia ini, hari Kamis di awal bulan Mei, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayah. Kemudian dalam majlis yang mulia ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.